Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 tips agar skripsimu cepat selesai. Nah, tips ini biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa bimbingan saya supaya mereka cepat selesai proses bimbingannya, kemudian sidang skripsi, lalu wisuda. Setelah itu mereka berkarya di bidang masing-masing, mengamalkan ilmunya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tips yang 6 itu apa saja? Kita dalam kesempatan ini akan diskusikan atau sampaikan kepada teman-teman sekalian, juga nanti sampaikan kepada teman-teman lain yang sama-sama sedang menulis skripsi. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya proses pembuatan skripsi itu kadang ada yang kok kelihatannya lancar, kok ada yang tersendat-sendat, bahkan ada yang kelihatannya berat sekali rintangannya sehingga terhambat dan kecenderungan memilih ditunda misalnya. Nah, kalau sudah ditunda lama-lama kita stres terus depresi. Ya, jadi itu mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman sekalian. Nah, sebagai pejuang skripsi itu kan ada 2 karakter, saya pernah menyampaikan juga. Yang pertama berani dan yang kedua adalah rela berkorban. Nah, pada kesempatan ini yang 6 tips ini adalah lebih kepada rela berkorban. Bagaimana cara menerjemahkan rela berkorban ini ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman tuh, yuk kita berkorban sedikit untuk sementara waktu supaya skripsinya cepat selesai. Nah, apa yang harus dikorbankan? Nah, yang pertama, tips yang pertama adalah kurangi tidur ya. Nah, kok kurangi tidur? Ya mau nggak mau yang namanya pelajar, mahasiswa, apalagi yang sedang menulis skripsi, para pejuang skripsi ya harus kurangi tidur. Berapa lama, berapa jam yang harus dikurangi itu tergantung kepada irama tidurnya teman-teman. Seperti biasa, coba cek berapa lama tidurmu. Tidur yang betul-betul tidur ya, bukan tidur-tiduran, bukan santai-santai. Yang betul-betul tidur berapa lama. Kemudian karena begini, soal berapa lama tidur itu tidak bisa juga, ada yang misalnya secara standar umum pada masa muda berapa jam, tetapi kamu sendiri berapa jam tidurnya, cek. Kemudian yang kedua kaitan dengan kurangi tidur itu, cek juga pekerjaanmu gitu. Nah, pekerjaan skripsi itu belum selesai, apa sebabnya? Mungkin karena terlalu banyak tidur sementara pekerjaan banyak sekali. Kalau andai kata dikurangi tidurnya, pindah ke pekerjaan skripsi mungkin bisa selesai. Nah, itu kira-kira itu ya. Jadi cek berapa lama tidurmu, kurangi tidur, sesuaikan. Jadi cari jam produktif ya, jangan sampai jam produktif itu yang harusnya kamu mengerjakan skripsi dipakai tidur. Nah, itu ya yang maksudnya ke sana. Yang kedua adalah kurangi bermain. Nah, membuat skripsi adalah proses belajar. Ya, proses belajar itu kurang menyenangkan bagi orang-orang yang bukan punya jiwa pembelajar gitu. Kalau sudah punya jiwa pembelajar, belajar itu adalah sangat menyenangkan. Tapi pada umumnya belajar itu adalah situasi yang mungkin terpaksa belajar, itu kurang menyenangkan. Sementara bermain itu adalah situasi atau kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan. Jadi tapi teman-teman harus membedakan antara bermain dengan istirahat ya. Kalau istirahat memang kita butuh istirahat, tapi bermain coba dicek, kurangi bermainnya. Nah, bermain itu apa? Mungkin keluar rumah, mungkin di dalam rumah. Pada saat seperti sekarang kita bisa melaksanakan proses segala macam, main pun banyak di rumah misalnya ya. Jadi berapa jam kamu bermain? Cek ya. Nah, karena begini ya, bermain kalau pada anak-anak, pada masa kanak-kanak itu adalah merupakan tugas perkembangannya. Tapi pada orang dewasa, bermain itu adalah menyenangkan diri sendiri gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita terlalu banyak bermain dibandingkan dengan waktu untuk menulis skripsi. Nah, baik teman-teman sekalian,
Apakah tidak boleh kita bermain misalnya? Boleh saja. Nah, kita lihat sekarang bermain itu kadang fungsinya untuk membunuh waktu. Misalnya pada saat menunggu, ya, kemudian kamu misalnya membuka handphonemu, bermain atau berkomunikasi, rileks dan sebagainya, itu berarti dalam rangka membunuh waktu. Yang kedua, membuang-buang waktu. Nah, yang ingin saya garis bawahi, janganlah kamu bermain untuk membuang-buang waktu. Bedanya dengan membunuh dengan membuang waktu adalah kalau membunuh waktu itu dalam rangka menunggu, mungkin ngantri menunggu dosen belum datang, atau mungkin ngantri di apotik atau apalah gitu ya, atau sedang menunggu dokter mau berobat, menunggu, itu bunuh waktu. Tapi kalau membuang-buang waktu, kamu punya pekerjaan gitu yang harus diselesaikan, bermain, jadi waktumu terbunuh gitu ya. Atau mungkin bermain untuk istirahat sejenak sih nggak apa-apa ya. Jadi saya garis bawahi, kalau untuk sejenak beristirahat dari satu kegiatan yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bermain untuk kemudian akhirnya membuang-buang waktu, ini yang harus dikurangi, yang dimaksud dengan poin kedua, kurangi bermain. Yang ketiga, perbanyak baca. Baca apa saja? Baca yang relevan dengan skripsimu, atau baca-bacaan yang untuk menunjang motivasi, meningkatkan motivasi, atau mungkin yang pengetahuan umum ya, untuk meningkatkan kualitas diri, atau mungkin membaca apa saja tulisan untuk meningkatkan kesadaran beragamamu. Silahkan baca, pokoknya banyak-banyaklah membaca. Tidak akan rugi kalau kita banyak membaca. Usahakan setiap hari kita membaca ya. Nah, baik teman-teman sekalian, tips yang keempat. Nah, ini intinya, perbanyak kerjakan skripsi. Jadi cek coba berapa jam dalam satu hari, satu malam itu teman-teman mengerjakan skripsi. Bagi waktu dari 24 jam itu, berapa jam untuk skripsi. Jadi jangan sampai teman-teman membandingkan dengan temannya yang lain. Kok dia baru kemarin ngajukan judul, kok udah sampai bab sekian. Kok dia baru kemarin bimbingan beberapa kali, kok sekarang dia sudah seminar proposal. Kok dia sudah sidang. Nah, jadi kemudian timbul pikiran-pikiran yang negatif. Oh, pembimbingnya pilih kasih dan sebagainya misalnya. Nah, jangan sampai pikiranmu ke arah sana. Lebih baik cek. Ya, kalau mau belajar pada dia, berapa jam dia menyelesaikan skripsinya, tiru cara dia menyelesaikan skripsi ya, kalau mau seperti itu. Kalau tidak, introspeksi diri, cek berapa jam kamu menyelesaikan skripsimu. Kalau kurangnya itu tadi, kurangi tidur, kurangi bermain. Jadi pesan saya, skripsi itu jalani terus menerus, anggap aja satu hiburan malah ya, supaya bebanmu tidak menjadi berat. Jadi buatlah rencana, kapan menyelesaikan bab 1, kapan bab 2, kapan bab 3. Targetkan kapan akan mendaftar sidang proposal, kapan akan ke lapangan dan sebagainya. Jadi kamu jangan membandingkan rencana kerjamu dengan temanmu, karena kan bismillahnya beda, memulainya beda. Kemampuan kita memanage waktunya juga berbeda. Mungkin ada masalah-masalah faktor X dengan hubungan keluarga, hubungan sosial juga berbeda. Nggak usahlah sibuk membandingkan dengan teman-temanmu, lebih baik sibuk dengan rencana kerjamu sendiri. Ya, kalau kamu masih bingung, bisa konsultasi dengan dosen pembimbingmu bagaimana cara membagi waktu supaya targetmu terlaksana. Pembimbingmu juga harus tahu targetmu mau selesai kapan. Ya, jangan diam sendiri aja. Sampaikan, komunikasikan. Bu, Pak, saya ingin selesai semester ini. Ya. Atau kalau sudah waktunya mau selesai mendaftar sidang, Bu, Pak, misalnya saya rencana akan mendaftar sidang tanggal sekian. Supaya dosen pembimbingmu juga menyesuaikan dengan irama kamu, supaya tahu rencanamu ini, oh mahasiswa ini ingin cepat selesai gitu. Insya Allah akan menyesuaikan. Jadi jangan diam sendiri, komunikasikan jadwal kegiatanmu itu dengan baik kepada dosen pembimbingmu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tips yang kelima adalah
tingkatkan doa. Jadi kalau sekarang sudah berdoa banyak, tingkatkan lagi, kemudian pilih waktu-waktu khusus untuk selalu berdoa. Karena kalau kita tahu ingin berhasil, tahapannya adalah berdoa, lalu mengerjakan skripsi, ditambah dengan beramal, ya, bersedekah, kemudian dengan memperbanyak melakukan yang baik-baik, ya, membantu dan meringankan orang lain, itu akan membuat pikiranmu tenang. Kalau tenang akan terhindar dari stres, kalau tidak stres kamu akan produktif. Jadi jangan lupa tips yang kelima, tingkatkan doamu sesuai dengan keyakinanmu masing-masing, ya. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya semua urusan skripsianmu dipermudah, ya. Dan yang keenam, tips yang keenam, jangan sampai karena kamu lagi sibuk mengerjakan skripsi, kamu lupa tata krama dan sopan santun kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Nah, jadi saya sarankan yang keenam ini adalah tetap santun kepada orang tua. Jadi kalau kamu akan mengerjakan skripsimu di kamarmu misalnya, supaya tidak misalnya dipanggil oleh orang tua untuk membantu pekerjaan, lakukan dulu rutinitas membantu orang tua misalnya. Apa pekerjaan yang harus kamu bantu? Tetap laksanakan, tetap berbuat baik, kemudian jangan lupa minta doanya selalu, ya. Jadi supaya lancar kegiatanmu skripsiannya. Jadi setiap kamu akan melakukan satu kegiatan yang berkaitan dengan skripsi, jangan lupa selalu berdoa. Mau bimbingan, berdoa lagi, minta doa lagi kepada orang tua. Jadi jangan karena kamu sibuk membuat skripsi sampai lupa kepada orang tua, sampai bersikap tidak santun misalnya. Jadi tetaplah semua itu jalani dengan baik. Kalau yang jauh dari orang tua, tetaplah meminta doa melalui telepon, ya, sebaiknya melalui telepon supaya kedengaran suaramu meminta doanya. Kalau satu rumah dengan orang tua, lakukan kebaikan dulu, bantu orang tuamu, bilang, "Mah, misalnya apa nih yang mau dikerjakan? Karena saya sebentar lagi nih mau ngunci kamar, mau mengerjakan skripsi karena besok mau bimbingan," misalnya seperti itu. Jadi semuanya lancar, ya. Jadi jangan lupa teman-teman sekalian, ini tips yang 6 ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa, terutama garis bawahi kurangi tidur, kurangi bermain, ya. Jadi insya Allah waktunya akan digunakan lebih banyak untuk menulis skripsimu, dan saya doakan skripsimu akan lancar prosesnya, bimbingannya lancar dan cepat lulus. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa di-share ke teman-teman yang lain yang juga membutuhkan motivasi untuk cepat lulus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.